Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung atau melanjutkan pelajaran kita setentangan kewajiban dan tanggung jawab seorang kepala keluarga terhadap anak-anaknya dan keluarganya, masuk kepada hadis mendidik anak agar beradab ketika makan. Kemarin menjaga anak dan keluarga daripada mengkonsumsi yang haram atau yang mengandung hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Baik, mari kita awali. Hadis dari Umar bin Abu Salamah, semoga Allah meridainya, dia berkata, katanya, kuntu gulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku semasa masih kecil, gulam, anak kecil yang berada dalam asuhan dan penjagaan Rasulullah SAW. Wa kanat yadi, adalah tanganku ketika mau mulai makan bersileweran kesana kemari, fi sahfah, di nampan. Nampanku agak kadang percipi, cipi apa namanya, piring. Faqala, maka berkatalah li kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai anak, samillaha, bacalah atau sebutlah nama Allah, wa kul biyaminika, dan makanlah biyaminika, dengan mempergunakan tangan kananmu, wa kul, dan makan pula lah mimma yalika, yang ada di yalika, di arahmu atau di hadapanmu. Fama zalat tilka ti'amati ba'du, kata Umar bin Abu Salamah, maka seperti itulah cara makanku setelah itu. Hadis disepakati oleh Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Muttafaq itu artinya disepakati alaihi, atasnya hadis, oleh dua orang syekh hadis, itu Bukhari dan Muslim, sama bunyinya begitu. Apa pelajaran petunjuk yang bisa kita petik dari hadis yang barusan kita baca, dan Imam Nawawi rahimahullah mencantumkannya ke dalam bab tanggung jawab seorang kepala keluarga kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang pertama, kewajiban seorang kepala keluarga, ayah atau siapapun yang menjadi penanggung jawab di keluarga itu, kalau tidak ada ayah itu ibu, untuk mendidik, mengajari, membimbing anak-anaknya mengenal adab-adab Islami dalam segala hal. Karena setahu kita tidak satu pun yang kita tidak dibimbing.
yang tidak diarahkan dan tidak dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam memang agama yang mengajak kita agar kita menjadi orang yang mulia, orang yang beradab. Kita orang kini ko bertata krama, bersopan santun, beretiket, itu kita orang kini. Dalam Islam namanya adab. Maka adalah namanya adab-adab yang dapat dikatakan adab keseharian seorang Muslim. Semenjak jago lalu sampai lo ke lalu, semenjak lahir sampai mati, sampai mengubur, semenjak mencari jodoh, sampai bersuah bertemu, sampai beralek, dan bagaimana mendidik dan mengasuh anak, semuanya ada tuntunannya, ada arahan, ada bimbingan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah lengkap, sudah cukup, tidak perlu kita lagi mahangok kian kabari mencari-cari tata cara dan tuntunan. Maka disitulah pentingnya kita mempelajari, berilmu tentang agama kita. Di situ dikatakan yang pertama wajib hukumnya, lebih-lebih bagi suami untuk membimbing, menuntun, mengarahkan keluarganya kepada melaksanakan adab. Ibunya mengasuh di rumah, maka mestilah kalau seorang suami tidak di rumah karena sibuk mencari peruntungan, bekerja, berusaha sebagai tanggung jawab kepala keluarga, maka tinggallah ibu di rumah. Maka ibulah yang mengganti mendidik, mengasuh anaknya dalam keseharian. Itu satu. Yang kedua, di antara adab-adab, ada nanti namanya adab makan, ada adab minum. Nah, adab-adab makan itu banyak. Dari mulai mencari negeri makan, apa-apa saja yang boleh dimakan, lalu mengolah makanan, kemudian cara memakan, cara memakan, lalu mengaluan yang dimakan, kemudian bagaimana kalau ada makanan berlebih tersisa, termasuk melebihkan orang dalam memasak makanan, semuanya sudah ada bimbingan. Di situ ada beberapa buah. Yang pertama mengawali dengan bismillah. Yang kedua menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, ambillah makanan yang di depan dan mulailah makan itu dari pinggir-pinggir piring atau pinggir-pinggir nampan. Jangan sampai tangan jambu muncul besi tangan jambu. Mirip simangki bentuknya. Yang pertama dulu itu bismillah. Poin ketiganya meninggalkan tasmiyah. Anan tasmiyah menyebut nama Allah, namanya tasmiyah. Dengan membaca bismillah. Nama bacaan bismillah itu basmalah. Jadi basmalah namo, hamdalah nama, hauqalah nama, begitu. Nama daripada bacaan bismillah basmalah. Nama daripada bacaan alhamdulillah hamdalah.
Nama daripada bacaan hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbalah. Hasbalah. Nama daripada bacaan la haula wa la quwata illa billah, hauqalah. Nama daripada bacaan a'udzubillah, isti'azah. Nama bagi guru perempuan, ustazah. Kau nak kaji nak? Jadi tidak membaca atau meninggalkan membaca bismillah ketika makan akan menghalangi keberkahan pada makanan itu. Sekaligus setan bisa ikut serta makan. Secara umum hadis yang dapat dipakai banyak, salah satunya kullu amrin dzi balin la yubda bi bismillah fahuwa abtar atau ajzam. Segala perkara, segala urusan yang penting-penting, kalau tidak diawali, tidak dimulai dengan bismillah, maka urusan perkara atau pekerjaan itu menjadi buntung. Ajzam, buntung, terputus. Itu aqta, terpotong. Terputus, buntung daripada keberkahan, daripada rahmat Allah, terputus daripada mendapat pahala dan ganjaran, terputus daripada tameng perisai daripada setan, terputus daripada mendapat hal-hal berupa kenikmatan. Makanya harus diawali setiap perbuatan dengan bismillah. Apapun, yang baik-baik lah, yang baik-baik. Dalam setiap pekerjaan, bismillah dengan nama Allah. Artinya, aku mengerjakan ini, aku melakukan ini, melaksanakan ini, aku bagaimana dan begini dengan nama Allah. Khusus ketika makan yang tidak diawali dengan bismillah, satu setan. Inna syaitana yastahillu ta'ama illa yudhkara smallahi alaihi. Sesungguhnya setan mendapatkan jatah bahagian makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Artinya, kalau kita makan lalu tidak baca bismillah, jatah setan ada di situ. Ada bahagian setan di situ. Untuk nyolai, untuk awak lai. Bahkan nanda awak pun bisa disatuin. Setan nama, setan dan sabana setan lah. Setan yang nampak orang namanya. Setan yang tidak nampak jin. Barangkali perlu kita kanan, setan adalah jin-jin durhaka, jin-jin jahat, jin-jin kafir. Setan adalah tiba di manusia, manusia jahat, manusia ingkar, manusia durhaka, manusia sombong, manusia yang menjauhkan kita daripada kebenaran dan jalan lurus. Itu namanya setan bangsa manusia. Dua setan, dua lah. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Cuman setan bergolongan manusia, aku kadang-kadang acok tertipu, anak tahu apa maksudnya setan. Nyancak-ancak, nyogah-gagah. Kadang orang dah kayak awal lalu setan. Setan yang tidak kawannya kan. Tapi setan bangki iblis dan itu setan. Kalau kita makan tidak pakai bismillah, setan ikut. Nak do pambeknya, setan yang bangsa jin.
Timbul pertanyaan, apakah setan itu makan? Iyalah. Engkau makan luak. Lain muka luak je namanya makan, cuma makannya berbeda. Kerbawati kan lain makanannya dengan mangki, tak? Mangkiwati. Makanan lintah, balai dengan makan cipui. Makanan ule, balai dengan makanan buaya. Yang pentingnya makan. Tidak ada satupun makhluk yang tidak makan. Yang tidak makan hanya satu. Khalik, pencipta. Jin makannya kan makan luar. Makannya. Makan makanan tasbih, zikir, ibadat. Lain tanya lain baik. Kalau buat tanya lain, makanan langi apa ya? Lo mau jawab aku? Artinya masing-masing makhluk punya kebutuhan untuk terus agar terus-menerus ada keberlangsungan hidup bagi makhluk itu. Batang kayu kan makan tak? Bahkan batu pun makan. Batu makan. Ada batu yang hidup, ada batu yang mati. Ada batu yang beranak pinak. Dek kejiwaan ada batu, tentu tidak itu kejiwaan. Jin makan. Baik jin muslim ataupun jin kafir. Jin kafir itu setan. Ya, cuman kan tidak semua setan. Tidak semua jin setan. Nah, jin-jin yang neraka, jin-jin yang jahat, jin-jin yang bangkang, yang angkuh, yang sombong, yang suka merayu, menggoda, menyesatkan manusia, namanya setan, syaitan. Nah, syaitan itu yang ikut makan. Kerana setan ko senantiasa selalu hadir, ada dan datang di mana saja kita berada. Apa saja aktivitas kita, apa saja yang kita lakukan, sadang manga saja kita, setan berusaha untuk hadir. Ya, kita ulang. Apa saja aktivitas kita, karaja kita, sadang mangasi kita, setan hadir. Berarti setan senantiasa menghadiri atau ada di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja kita, setan ada di situ. Begitu kira-kira keringkasan lah kita baca dari Nabi. Dek setan ko selalu ada kapan dan di mana sedang manga kita, maka harus kita hati-hati, waspada. Selaginya setan namanya tidak ada nelok makasihnya. Tujuannya tidak ada nambayar. Selagi namanya setan, tidak ada makasihnya. Tujuannya nelok. Tidak ada nelok. Uruak sendiri, yalah, nama setan. Nah, ketika kita makan, setan hadir di situ. Setan ada di situ untuk ikut untuk satu yang kita makan. Ini bukannya satu, supaya makanan kita jangan berkah. Jangan berkah. Maka dikatakan dalam hadis Nabi tadi bahwa inna syaitan yastahillu ta'am. Sesungguhnya setan itu mendapatkan bagian daripada makanan kita. Kalau satunya hilang berkah, akan terjadi nanti mubazir, membuang-buang. Akan terjadi nanti kesangihan makan. Tahu kesangihan makan? Maksud kekenyangan, kesangihan makannya, kekenyangan. Ada jatahnya. Lalu
andaikan seseorang lupa membaca bismillah, baca kapan saja dia ingat. Ketika kita membaca, setan apa namanya makanan juga dimuntahnya keluar. Dimuntahkannya istaqa'a ma fi batni, dimuntahkannya apa yang dia makan. Itu tak nampak doa. Kalau nampak doa kan tak setan nama lain. Ini tak harus nampak. Disebutkan begini, bahwa Rasulullah SAW ketika duduk-duduk, warajulun yakul, ada seseorang makan. Falam yusammillaha, tapi dia tidak menyebut bismillah ketika dia makan. Hatta lam yaqa min ta'ami ila luqmah, sehingga tasiso sesuap lagi makanan ceko. Maka dibacanya lah falamma rafa'a ila fi, ketika nya angkat suapannya ke mulutnya, kena dia baca bismillah. Bismillah awalahu wa akhirahu. Kena baca itu. Melihat itu Rasulullah SAW berkata, apa kata Rasulullah? Semenjak tadi setan satu makan. Mazala syaitanu yakulu ma'ahu. Semenjak tadi selalu setan makan bersamanya. Karena tidak ada nama ambil, tidak ada yang menghalangi setan makan. Falamma dzakara smallah, maka tatkala sianu ko membaca menyebut nama Allah azza wajal, istaqa'a ma fi batni. Setan istaqa'a, memuntahkan apa yang telah masuk perutnya. Walaupun sempat baca bismillah, la sasuuk tinggal. Yang terbaik baca bismillah kan di awal, mustahab. Disukai kita baca bismillah sajak di awal, agar sajak semula setan dan satu dan jangan sampai ada bahagiannya di situ. Jangan sampai ada jatahnya di situ sejak awal. Maka ketika kita membaca bismillah sejak awal, tameng, tak tamengi, tak bentengi, terhalang, tak ambil setan ikut. Ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi, disunahkan kita baca kadang-kadang bismillah, agar orang tahu nak diikuti lo nyawat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Apakah sampai bismillahirrahmanirrahim? Ya, ajarannya bismillah. Cuma awak dia terbiasa baca sampai ar-rahmanirrahim atau baca. Ada yang sangat keras mengeluarkan fatwa bismillah saja. Kalau sampai dibaca ar-rahmanirrahim bid'ah saja. Sebab Nabi nak mengajarkan sampai bismillahirrahmanirrahimnya ada bismillah. Itu pendapat beliau. Pendapat itu tentu dapat daripada guru beliau yang ada di Arab Saudi. Sebab kau fatwa daripada ulama Arab, sebagian ulama Arab Saudi, lalu dipegang itu oleh ustaz-ustaz kita yang tamat di situ atau yang memang ke situ arahnya. Nah, kita nak mengkaji itu. Ilmu kita pendek daripada orang tu. Orang tu lah dalam ilmu. Yang penting jangan sampai lupa membaca bismillah. Kan Nabi sesuatu oleh tinggal baca bismillah. Sampai masuk ke dalam hadis ni. Falamma rafa'aha ila fi, maka tatkala sesuatu tinggal tu, rafa'aha, dia mengangkatnya untuk masuk ke mulutnya. Atau kena membaca bismillah. Bukan nak pom-pom dibacanya kan? Pom-pom biar pentuangnya kan. Bismillah.
serta merta setan memuntahkan apa yang di perutnya. Itulah bismillah. Dan itu bukan hanya ketika makan, dalam segala hal, ketika minum pun. Dalam segala hal yang kita kerjakan, awalnya bismillah. Setan tambah, terhalang ikut satu, ikut campur. Masuk rumah pun bismillah, keluar rumah pun bismillah. Kalau pun bismillah, menutup pintu pun bismillah. Bahkan menyumbik nambah lubang-lubang. Sesuatu dulu kala orang kita kan menyumbik muncuan cerek. Itu kena cerek. Apa bentuk cerek itu? Bentuk cerek lah itu. Bersumbik muncuan cerek suka daun pisang. Bismillah. Setan suka menginap di liang-liang. Bukan anak. Setan suka mabit, menginap bermalam di lubang-lubang di liang-liang. Sebab lubang-lubang liang-liang itu kan gelap. Nah, setan masuk ke situ. Di lubang-lubang tanah. Makanya anak-anak kita tagah pipis ke lubang-lubang tanah. Bisa jadi ada setan di situ. Di gua-gua ada setan di situ. Di got-got ada setan di situ. Di selokan ada setan di situ. Di kloset ada kloset. Sampai ada setan di situ. Ya, makanya kita sudah baca bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada setan itu. Di lubang hidung ada setan malam. Salah satu lubang yang nak kita pakok malam hari, hidung. Kalau kita pakok hidung, bertukar nama bersuap. Ya. Masuk ke situ. Yabit, dia bermalam di situ. Pagi hari kita sudah melanzing. Bisa jaga lalu, bisa ketika bulu langsing. Menghilangkan pengaruh syaitan. Kena balik imat tu. Ini kalau terjaga langsung dua ke kiri. Kanan, kiri. Kalau pas ada wajah orang sebelah kiri ke bahan sutek. Halo. Kalau pas wajah orang sebelah kiri ke bawah sutek. Tapi dimunculnya kok melompek setan kemunculannya kan. Ini bermalam di liang. Di tempat-tempat gelap, pengap, bermalam situ. Bahkan kesempatannya untuk masuk ketika ada lubang yang terbuka, kuok misalnya, cepet pecah, menguap, kuok, cepet pakai apa? Pecapek, tutup mulut. Kena setan masuk. Daika minhu syaitan, tertawa setan mencelik kita kuok mengangu tu. Ini bisa masuk. Pakok ndak awa-awa tu. Itu lain. Pakok. Tahan, tutup. Dalam salat pun. Dalam salat ndak boleh mengari, tapi kalau kuok harus mengari, pakok mencuang. Kalau ditahan sampai kuok aku lebih karih pada mencuang wak. Sabagak-bagak orang ni ndak bisa melawan kuok. Melawan orang kuok bisa. Tapi melawan kuok tak bisa. Halo. Melawan orang kuok bisa, melawan kuok tak bisa. Sia-sia. Melawan kuok, melawan bersin tak bisa. Barana bagaknya. Itu melawan ke bawah.
Nang ke bawah dua-dua. Nang ke atas dua-dua. Kuat cik, bersin cik. Nang ke bawah, ke depan cik, ke belakang cik. Nak bisa lawan. Pangan malah. Nampak lemah wak situ. Jadi, itu loh makanya kita kalau ke WC. WC cokot itu tidak berdinding. Tidak punya ruangan. Diparak. Kalau di zaman Nabi di Sahra. Di padang pasir, di lembah-lembah, di para, di kabun atau di malah gitu, nak pakai dinding. Nah, baca bismillah, kamu buka. Sebab nak ada tameng ni. Kita buka aurat kita ketika buang air ketik, baca bismillah. Satru namanya. Itulah apa? Penghambat daripada setan. Bukan ketika itu nak ada penghambat. Aku masuknya ke lubang atau segala macam. Kau jauh nak pergi kaji wak kau? Kaji wak cukup mengah? Makan kaji wak cukup. Setan. Lalu makanan setan tu tak nampak ada nasi wak usak. Ni nak nasi makan. Berbagai pendapat mengatakan ketika nasi ada lah terletak makanan zinan atau hawanya aroma. Kalau setan-setan atau jin-jin yang tidak Islam yang kafir makanan yang busuk-busuk darah tu ada hawanya. Kalau kita berubah cok mentai mandabiah. Orang Nabi aku darahnya dipersembahkan kepada waktu hawanya, dihirup di situ. Tetangkau lah, darah apa? Tidak darah tu didiknya tu, baun darah. Ini setan. Tulang-tulang yang disembelih bukan atas nama Allah, di situ makanannya. Kotoran-kotoran tu makanannya. Kotoran-kotoran tu makanan. Sehingga mereka tinggal di WC, di bandar-bandar kumuh, beruak, di belakang-belakang rumah yang kelap pengap. Situ ada makanan-makanan di situ. Karena mereka makan. Mereka makan. Maka dikatakan kepada kita, awalilah makan itu dengan bismillah. Kata Nabi kepada si Umar bin Abi Salamah. Samillah, bacalah nama Allah. Tetangkau. Bacalah bismillah. Bahkan makan cekot tu tak bisa mengenyang, tak kenyang-kenyang orang bisa makan. Kalau tak baca bismillah, tak kenyang-kenyang makan. Balik ini. Tak kenyang-kenyang. Ada sahabat mengadu kepada Allah. Rasulullah, nak kenyang-kenyang makan kami bagus Rasulullah. Dalam hadis. Makan bersama tapi tidak kenyang-kenyang. Dia tidak kenyang-kenyangnya, kata Nabi kepada orangku, ada kaduan sahabat ko namanya Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu, bahwasanya para sahabat Nabi SAW berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kita makan tapi anu kenyangnya lebar tu." Sabda Nabi, mungkin kalian makan tidak berkumpul cari barai. Makanlah berkumpul sama-sama. Ada orang awak namanya bajamba. Makan bajamba. Makan di atas daun pisang sama-sama. Makan gotong royong. Makan bajamba aku nampak lama kecil orang kampung boy. Duduknya menco. Tahu menco? Mereng. Nasinya sumpi. Sambalnya pangi ikan. Tu tambah kerupuk pai. Macam buah. Kan? Jadi
Kecil Rasulullah, bagaimana kau nak kenyang-kenyang kami Rasulullah? Kalian makan berpencar mungkin, satu lah makan, gak buang. Jadi kalau makanan seketik, orang banyak himpun. Fajtamiu ala ta'amiku, berkumpullah kalian ketika makan, jangan bercerai-cerai. Ya, sinan makan. Orang secara makan kau takut diminta misalnya. Fazkur ismallah, sebut nama Allah ketika makan. Sebut nama Allah itu bismillah. Kalau itu kalian lakukan, jubarak lakum fi, akan diberkahi makanan kalian dan kalian akan merasa kenyang. Sehingga makanan berampek, makanan madu bisa jadi berampek. Begitu seterusnya. Jadi kalau ada orang yang makan tak baca bismillah kanan, sebut tak kenyang kau. Tak kenyang. Dalam riwayat lain begini. Karena Rasulullah SAW yakulu ta'aman fi sittati min ashabi. Rasulullah makan bersama-sama ya sahabat 6 orang. Barangkali kau terilhami orang awam mungkin makan sejamba 6 orang. Itu jamba gadang ya. Jamba gadang. Ketika makan jamba akulah kalau banyak orang yang kaki sebelah. Faja'a Arabi, tiba-tiba datang seorang Arab Badawi. Arab Badawi itu Arab pelosok, Arab pedalaman. Biasanya Arab pedalaman itu agak kasar, sesuai dengan watak orang pedalaman. Langsung saya makan satunya, tanpa babi ibu, nyerocoh namanya. Langsung saya makan, disuaknya disuak. Fa'akalahu bilukmatan, disuak disuak. Nabi SAW makan berenam. Tiba orang Arab pedusunan Arabi. Langsung tiba ambil dua suap. Kalau kecil Nabi ya, ama innahu law samma lakafakum. Andaikan yang baca bismillah, aku dah cukup dah makan aku. Tapi nak baca bismillah, aku kurang cukup je. Buat setan satu makan. Saya tengok kan? Kalau nak baca bismillah, nak kenyang-kenyang. Berkat hilang. Ini si anak masuk, satu makan. Oh, makan. Baca bismillah. Kau nak dah cukup itu. Kita makan bersama. Ada kawan terlambik, ada kawan terlambik. Cari tempat. Satu, saya duduk sini. Langsung saya. Kecil, bacalah bismillah, nak cukup makanan aku, nak berkah, baca bismillah. Sebabnya membawa setan tu. Membawa setan. Setan ku mencari cara supaya bisa satu makan. Setan mencari cara kau bisa makan bahasa Moyawa. Salah satu caranya adalah ada orang-orang yang satu makan dan baca bismillah. Tetangga tak? Apa makan? Tiba-tiba datang seorang di makanan wak sarang makanan. Tak baca bismillah langsung makan. Setan. Setan satunya. Jadi setan mencari cara, mencari peluang, mencari jalan liyastahilla bihi, untuk bisa satu menepik makanan. Pernah kejadian begini. Ketika Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat di jamuan makan, nang kami ko biasanya kecil sahabat-sahabat Nabi alun kama letakkan tangan kama kanalai kalau Rasulullah alumululai lam nada aidina hatta yabda Rasulullah SAW. Kami tidak berani mulai meletakkan tangan atau menyuap makanan, memulai makan sebelum Rasul dulu. Gitulah adab. Itulah adab. Ya, satu kali kami makan bersama Nabi, makan kami bersama Nabi. Kece Huzaifah
Tiba-tiba sedang kami makan tu datanglah Jariyah, seorang anak perempuan kecil. Seakan-akan anak perempuan ku ada nama nunguk-nungukannya di belakang. Manungukan, tahu manungukan? Jalannya tak normal. Bantu-bantu adonan, mendorong-dorong. Ka'annaha tudfa, seakan-akan didorongnya. Kemudian tiba di tempat makanan, langsung saya tangannya ka makan, fadhahabat litada'a yadaha fitam. Nampak di Rasulullah sembah tangannya. Tahu sembah? Dia ambil Rasulullah tangannya. Pacik Rasulullah tangan. Anak gadis ketek je kecil. Tak lama kemudian datanglah seorang Arabi mencakap, orang Arab pelosok, orang Arab kampuang, orang Arab pedalaman. Datang, ka'annama yudfa, seakan-akannya didorong-dorong entah. Tiba-tiba tangannya lah menyelok ke makanan. Diambil Rasulullah tangannya. Kata Rasulullah, pacik tangannya dua-duanya. Inna syaitan yastahillu ta'am. Syaitan mencari peluang, mencari cara agarnya bisa lo satu makan bersama kalian. Datangnya tadi bersama si anak kecil perusi si Jariyah perusi. Datangnya tadi mendorong-dorongnya nak perusi cakap tu supaya bisa makan. Datanglah laki-laki, didorong-dorongnya supaya laki-laki itu langsung semakan tanpa menyebut bismillah. Jadi orang kalau tarikh makan kan tak terkena baca bismillah. Ketika nyo tak baca bismillah, makanan yang sedang kita makan bersama-sama cakap tu dihadiri oleh syaitan. Jadi berarti setiap orang yang duduk di jambar cakap harus baca bismillah. Kita kan makan berjambar, 6 sejambar, berampik sejambar. Kalau kadang-kadang orangnya berampik sejambar. Ini temui kan? Kalau ada nak berampik atau berenam tadi sejambar, tidak ada baca bismillah, setan masuk melewat itu. Satu lohnya mah. Ui, bismillah. Allah, terangah dia kau juga bismillah. Lah. Bismillah. Sebab setan mencari cara. Didorong-dorongnya nak ketek, tak dorong-dorong nak ketek, langsung tangannya ke makanan. Tanpa baca bismillah. Hanya setan bisa masuk. Sebab kalau dia baca bismillah, setan tak bisa masuk. Dibaca bismillah, setan tidak bisa masuk. Kini orang ada yang tak baca bismillah, setan mencari peluangnya orang itu. Termasuk contohnya apa anak awak atau apa anak awak itu punya anak datang dari luar, langsung saya ke meja, langsung kenapa? Langsung cegah. Bisa jadi setan dan mayang-mayang saja kau. Yalah. Nampak dia masak goreng telur. Telur pacah, telur dadar, telur bawak. Harumnya kalau ingin ketujuh. Munculnya hidungnya garik-gariknya. Harum. Telur mah. Cuba cek lu. Cuba bismillah. Bismillah. Papa, cuba bismillah papa. Awak kena makan mencikui sia. Yo mencikui itu bukan bismillah. Baca bismillah. Mencatui mencikui. Mencatui. Hal yang biasa yang luput dari perhatian. Ini catatan kita makan bersama, makan bajamba, makan gotoroyong, sajambatun. Atau sadun pisang kuah makan gotoroyong, balik bertimbang orang makan
Kalau nak do nak baca bismillah, setan masuk melalui urangko. Satu makan. Kalau satu setan makan berkah, tidak ada. Maka menjadi suatu keharusan kita maingat orang juga. Cuma kadang-kadang urangko bangih lagi kanan. Kena biar mana kau mah? Bisa jadi orang tu nan setan itu. Kami nak cok makan nyembah sudah mengaji. Besok kurun rencana makan nyembah apa lah bu? Air raba'ah. Sudah isa. Bawa nasi sunsurang. Kalau nyembah. Di tempat ibu lima wa. Makan sama tu. Jadi makan baralek kah, makan puang atau royong atau ba'a lah. Jangan lupa mengenai kokondak nasa jamba tu. Surah nak baca bismillah. Karena salah. Awak lagi. Tapi ni kondak no jamba awak. Mipin awak. Kan dua kasus ni sementara. Rasulullah makan. Tiba-tiba enam. Rasulullah makan jo 6 orang sejamba. Tiba-tiba datang orang pedalaman. Langsung saya nyerbu menyuak. Kalau dibacanya bismillah wah berkat ni kau. Atau tadi ada anak perempuan datang. Ada laki-laki datang. Dipacik Rasulullah tangan kedua-duanya. Di tangan amoko setan ada orang. Berarti 3 ni pacik Rasulullah kan? Atau sampai tangan gadis kecil, tangan orang gadang dipacik Rasulullah. Ko kini ko ambo serang macik. Tangan setan ada setan mau pacik juga. Pak Rasulullah. Setan mencari cara ambo cegah. Berarti kita harus mencegah orang makan tanpa diawalinya bismillah, cegah. Kau nak makanan kita tidak berkat. Bisa datang kok. Nah, kan tinggal makan saja boleh. Berikutnya halaman kedua. Yang keempat, hendaklah memulai makan dari pinggir-pinggir piring. Agar berkah yang ada di tengah makanan tersebut tetap ada. Dan hendaknya tidak memulai makan dari tengah piring sampai selesai. Itu umum. Kata Nabi kepada anak ketek tadi, ya gulam. Kan gulam kata Nabi tadi, hoi anak, ya gulam, kul mimma yalika, makanan diaduan. Nanda kiawak, jangan tangan, menjolo yukian kabari. Ia menjolo, nyambo, menjolo. Kusikulah, ini baju. Namun cuang. Ini nampak orangnya. Begitu kira-kiranya si sahabat tadi, Umar bin Abu Salamah. Umar bin Abu Salamah ko amaknya bini Nabi. Amaknya bini Nabi, Ummu Salamah. Si Umar ko anak tiri Nabi. Ketek-ketek Nabi yang mengasuh. Makan dekat Nabi, disapu Nabinya. Dia tangannya. Kata Nabi, kul mimma yalik. Makan nan dia doa awak seh. Jangan sampai ke tengah. Sebab berkah tu turun dari atas ke tengah makanan. Jadi kalau tangan kita ke tengah-tengah, tahlang berkah dah. Tidak banyak kalau menyambung-nyambung ni kecil-kecil tapi tidak ada. Memadanya kan.
Kalau ada tangan anak menjolo-jolo, menyambu-nyambu, kuaan. Mambek berkah. Di samping mambek berkah, terkesan ku cangok orangku. Ndak pado, ndak cukui. Anino. Yang ketiga, bajunya ingin makan. Ingin makan. Al-barakatu tanzilu fi wasatit ta'am. Makanan itu turun di tengah, berkah itu turun di tengah-tengah makanan. Fakulu min hafiyati. Itu tuh makan dari tapi-tapi saya makan. Saume. Tahu saume? Saume masuk kaminya. Kalau mau praktek makan kami ini siko nencak lo dong. Makan tuh ndak baduk tu. Ini makan ko ndak do nama do makanan do. Mereng. Yang mana siko? Tangan siko tangannya. Tangan siko tangannya. Kalau maduk tu nampak tu makan amak. Ndak baduk makan. Mereng. Moga siko. Ndak boleh situ makan doh. Lah. Keluar bawaan. Tempuan siko. Kalau terserak. Apa biasa itu dulu. Jangan siko le kelatihan. Begitu makan orang minum. Agak jarang-jarang tangguang begini. Sebab orang awak makan acok ke Perancis. Nama makan ala France. Ke Perancis coba. Ana lupa sih makan orang agamanya. Kalian ke Banjamba. Mantu makan Banjamba aku. 6 orang Jamba Gadang tu bisa. Kenapa? Dua-duanya ndak baselo. Kalau 2 baselo 3 orang makan Banjamba. Kerang-kerang berdua tu nah. Mahereng. Sika makan. Ndak boleh kasinan. Sika makan. Aku menampuang luah. Wah. Kalau selesai suuk punya. Kesika lah balik. Bawa keluar. Malompe kita tu. Sini perlu bismillah. Kau nak setan masuk. Tak ada oleh, jarang ini ya. Di sekolah ada tempat tu. Nasi ni lambiak tangguang. Kalau nasi karai payah. Pada kini aku bantu ada bentuk 10 no. Tak nak bandarai. Makan di pinggir-pinggir, di tengah turun berkah. Ada sekian hadis. Makanya jangan kita makan dari tengah. Menghalangi. Kalau ndak berkah makan, ndak kanyang-kanyang, ndak puih-puih, ndak cukui-cukui. Dan ada nanti nikmat dan faedahnya. Berkah itu kan satu nikmat kebaikan yang ada di situ. Ndak ada kebaikan. Kadang-kadang berkah itu di nanti serak. Itu mengko nanti serak itu kita pilih ya. Jadi lah moko yo. Oi. Kesiko nampuang supaya nanti serak. Contoh makan urat siko. Siko nampuang. Sebab nanti serak kau bisa jadi ada berkah. Sehingga Nabi nyuruh kita memilih terserak. Tu kira. Kalau di tengah, tambah berkah. Terhalang berkah, turun. Maka terlalu banyaklah makanan-makanan kau yang hilang berkah. Karena cara kita makan. Di samping tidak pakai bismillah, cara menyambung-nyambung, kadang-kadang langsung
Penyambung ke tengah makanan. Beko batoyong makanan cukup. Makanan baralik di kampung kami itu batambuan saja olahnya. Beko balabiah, mubazir. Galak setan kan? Innal mubazirina kanu, orang mubazir ko mereka saudara setan, sama-sama mubazir. Payah menghilangkan kebiasaan itu payah. Sebab tambuh celai. Ambil piring, tambuh. Kadang-kadang ada kawan-kawan ko panik menagak. Iko lay kabih daw ako. Kalau lu usai. Kecil beliau, abi bekodu. Kecil kawan semalah, usai lu. Nggak ada usai. Beko kurang beko. Temu. Jadi ada 6 gigi aja. Ada 6 usai. Itu tambah. Itu tambah ni kelemak. Kau lemak, sambal akan itu tambahan kau. Enggak, ada ring kau lah. Sebab jaleh. Nanti kau belum buat ke tengah orang payah mencari makan. Payah ambil sambal. Kadang-kadang sambal lama nak ketujuh dah. Itu nak makan. Awak buang? Buang. Palestina ke kurang makanan gini. Awak buang-buangnya. Jadilah sekian peluang dan cara setan untuk satu makan nyawa. Lalu yang kelima, Nabi SAW biasa menggunakan tangan kanan dalam segala hal. Dalam segala hal, Nabi itu selalu menundukkan yang kanan-kanan jika hal yang baik-baik. Dalam hadis, anna Nabi SAW kana yu'ajibuhu at-tayammun. Kata istri beliau Aisyah, Nabi SAW itu membiasakan diri. Yu'ajibuhu, menakjubkan sekali beliau. Selalu mendahulukan yang kanan. Tayammun itu mendahulukan yang kanan. Tayammun, bukan tayamum. Kalau tayamum mim, tayammum. Kau tayammun, mendahulukan yang kanan fi tana'ulihi, dalam pakai sendal. Aku kadang-kadang acok nak terkena. Pokoknya kalau lah kepulang tu ana masuk, nak terkena le an kai masuk anu kaki. Tana'ul memakai sendal kanan dulu. Kalau muka kiri dulu. Wa tarajjul basisir, aku nampak paling acok lain tak. Basikik. Nabi sikit kanan tu. At-tuhur, bersuci pun beliau mendudukkan yang kanan. Wa fi sya'ni kulli, dalam segala urusan beliau selalu beliau mendudukkan yang kanan-kanan, kecuali yang buruk. Termasuk makan, tentu termasuk makan. Sehingga beliau tegur anak kecil namanya Umar bin Abu Salamah. Anak cekok makan, barangkali kiri, kata Nabi, kul biyaminik, makan jo nang kanan. Ambil dengan kanan, makan jo nang kanan. Kadang-kadang kan kamantik-mantian. Kalau limu mantik, nak ada. Kau kamantik-mantian. Basuh, ambil tangan kita, sengaja tangan kita bertinggal. Bisa jadi memanggaan apa? Atau ada galang sih kau? Tak tahu. Idza akala ahadukum, apabila makan salah seorang kamu, falyakul biyamini, makan dengan tangan kanan, biyamini. Wa idza syariba, apabila minum salah seorang kamu, falyashrab, maka hendaklah diminum, hendaklah dia minum dengan tangan kanannya. Fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimali. Ilatnya,
adalah setan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Karena yang kiri-kiri itu identik untuk yang buruk-buruk. Makan dengan tangan kiri, setan. Ilatnya itu, makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan, karena setan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Apapun alasannya. Kumuah pada saya boleh. Ada salah seorang ustaz Batangka di Masjid Taqwa Bukareh. Ustaz kau lah meninggal. Tahu Ustaz Marnis Bahrun? Dalam sidang-sidang kan dulu di tahun-tahun 2000-an kami duduk-duduk di Masjid Taqwa itu kali seminggu buka-buka kaji. Jadi beliau termasuk peserta, termasuk kekanda ibu. Beliau satu aktif, termasuk Ustaz Asraf Aber. Nah, kebetulan pada kitab Kunyang kita di Muko, beliau di situ. Dalam sesi-sesi kedua nampak ini kawan ambil kita langsung ya dia. Daru tangan suang ni. Itu gayanya. Tangan suang berimah Ustaz. Basuh nak kali itu. Batu kari, basuh kali itu. Tangan suang. Kumuah basuh kali aja. Bantu gaya kari. Tangan kita banyak. Biar kah? Akan angku tangan kita ambil aja. Nabi itu mambiak je tangan suuk. Makan. Jadi kalau yang mambiak tangan suuk. Itu karihnya nyata. Karih belum mempertahankan. Yang lain mengajari silakan dia tangan kumuah. Biar kita topang tangan suuk ya. Topang tangan suuk. Tapi beliau nak muh. Macam itu. Basuh kau je. Karena beliau betul-betul ingin dalam mambiak tetap memakai tangan suuk. Suuk kita kanan. Terbayang-bayang mau beliau mari orang. Betul lah kami dulu. Ini Rami dulu. Itu Rami. Intinya setanlah yang mempergunakan. Kenapa makan? Makan itu sesuatu yang dikonsumsi. Bayangkan, bukan hanya mencari yang dimakan, cara memasukkan makan sen, diajar Nabi. Sejak mulai menyuak, Nabi menyuak dengan 3 je. Kalau makanan padat, roti. Kalau raga-raga aja minta lah, payah ambil raga-raga. Cindua, buah kalak kaliang, buah mana? Kalang kaliang. Kalang apa? Banyak. Nabi 3 ko kena yang makan roti. Roti 3. Apa yang padat diambil supaya jangan nampak tamak. 3, cukup 3. Jadi kan tak banyak terah. Tak panuh tangan. Yang paling 3. Kalau yang cair-cair baru dengan atau kini ko sendok. Tak bisa sendok pakai kuah. Makan apam sarabi. Apamnya bisa nak pakai sendok, tapi nantang guli itu aja. Wah. Jadi sajak mulai menyuap pun ketek-ketek nak kadang-kadang. Jangan nampak serakah. Gitulah yang didikan Nabi kepada kita, dan kita pun di rumah tangga suami atau ibu aja anak, sebab payah aja anak. Kenapa payah? Ya berkami-kami wah. Berkami-kami ya. Kami nang sekolah. Kami ma 2 anak lebih daripada tu. Kini ko. Dan kali bisa ko 1000 lebih. Kini ko 800 lebih. Ya payah merubah biasa payah.
Makan sambil berjalan, balik lari, payah merubah. Dan kita tentu tak ada majak makan ketika itu kan. Tapi dibawa dari kebiasaan. Di dua di baserak sinan tungkui mangame saruk saya payah. Makan duduk ancak-ancak. Elok-elok, yo sehari 2 hari tu besok. Cuma balah haya jadinya. Ini pernah balah haya. Cubalah balah haya. Saya tengok di balah. Tahu. Saya tengok calik, awas Ustaz, kalau awas habis. Lain. Kau payah tibo sen lata biasa. Jadi betul kita orang kayak sesuatu ketek tanju-anju. Dia biar melah nu ketek baru, biar melah tak tentu dino. Nama ngecek biarlah ku orang gaik atau orang mudu. Gaik ni segaik buyung tak. Biar melah nu ketek dah baru. Nu ketek, nu nak barakah lah tu. Amu mengalami itu. Kalau ibu belum pernah ketik lah, amu mengalami. Kecerita ni agak sami ni. Kalau kau pandai bercerita so kejadian apa kan? Dulu kami tinggal di Sungai Puah, Kapalokoto. Sebelumnya ten di 5 kampung di Panji. Sebelum di Panji di Surau Baurek. Itu Surau Baurek. Di bawah Sarasah Badurai. Lalu turun ke bawah timur Kapalokoto. Nah, kadang-kadang ambo ya diajak dibawa orang kayak pulang Yonda. Tagihannya bonda sebab onda ketuk tu jarang. Jarang ada onda awak ketik-ketik. Selemo saya masih bilik gitu. Pulang ko ndak ke rumah nenek padusi tu, ke rumah nenek beko. Di kami padusi baik banyaknya. Kalau padusi inyak uci. Kalau lelaki inyak aki, inyak jantan. Pulang jadi di rangkai beliau ko mencari cucu datang tagi aku suka. Mamasaan telur balopoh namanya. Kali ini cakuang. Balopoh saya masuk dalam. Tak bayang-bayang. Sudah makan lah kakaknya. Lalu rangkai ko de boleh. Sudah makan boleh. Selalu nak boleh sediang. Biasalah nak ketik baru nak berakar. Banyak saya nak boleh diang mana. Ada pembelaan kuah. Kita teraja dibela. Boleh diang. Ketik terlepas di kolunya. Dia mau ketika itu kena rangkai amulah haji di padiang sen. Nang kedo di surau Ustaz. Karena aku inyak wai padiang nang ke wai. Nu kanak tu padiang dah. Sekali boleh dia. Biar malah orang lelaki itu dia taat lo kepada biarnya tanang mana. Tapi wak celelengnya tu. Awak dia ada perlindungan. Aku nambela aku rupanya orang gaik. Itu bahasa orang wak ketik Tanjuanjo dia ada nama manjuan. Tak ada nama nagah, tak ada nama larang, tak ada menunjuan. Lah kadang tak bawa lah tuo tobah tidur. Hantiang orang wak kan. Aman tu lo makan kuah. Kalau biasa makan tagak dimuncung BCU ko bang ngecek lah bahasa Arabic keluar. Ngecek hui keluar. Biar kan. Kalau ndak dibiasakan didikan itu sak ketik, payah merubah. Itu mungkin bercontoh ke pesantren. Di pesantren payah merubah. Sebabnya membawa 800 lebih tentu di kampung ni bawa salah. Kalim pastian. Tapi ke situ banyak juga orang menyerang guru ni. Guru entah hanya di jalan sekolah aja. Apa naik kita mendidik anak kecil ni guru salah. Entah hanya di jalan guru. Memang tu lah dilema jadi guru kan. Itu kajian menyimpang seperti tentang kebiasaan saat kita. Jadi Nabi nampaknya anak tu langsung ditegur. Kanan. Baca bismillah. Makan di tepi. Dah boleh mengecek sedang mengah.
Muncuang sadang baisi. Dah dia boleh lari, boleh kata tencak, duduk makan. Arus di dia apa? Kalau enggak tu cukup. Nan para nenek. Jangan dibela loh. Beko ndak barago kami di muka anak. Dah baga di nenek. Senjata anak. Ndak baga di nenek je. Tu senjata anak. Tiba dia nyak, ndak baga di nyak tu. Anak bayi nyak, aku biasanya pedusi, cucu pedusi, ndak baga di nyak. Itulah kajian. Jadi kajian penutupnya nyak nenek masalah. Semoga ada faedah untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.